Usai berkeliling menjelajah desa di Kabupaten Klaten, saatnya istirahat sejenak sembari menikmati minuman khas Desa Jatipuro. Pemirsa, setelah kita mengikuti sebagian agenda dari Bu Kadarwati sambil nyeruput ini ya Bu ya, kelapa muda. Es kelapa muda yang segar sekali pemirsa, ya bisa dinikmatin. Ini es kelapa muda dari Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk ya, Kabupaten Klaten. Kita mau ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Kadarwati sebagai anggota Dewan Wanita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu sudah berapa lama sih Bu berkecimpung di dunia politik sampai akhirnya menjadi seorang anggota Dewan? Udah lama Mbak, dari kecil pun SD. Dari kecil? SD sudah dengernya kan politik sejak dulu ya. Terus waktu itu kan kita mulai terjun itu waktu itu PDI masih kecil ya, baru 2%. Kemudian kita masuk menjadi kalau dulu masih Kordes, Koordinasi Desa. Kalau sekarang ranting, itu kita ikut Guralih, Regu Penggerak Pemilih. Terus akhirnya mulai reformasi Mbak. Reformasi saya masih punya anak kecil itu. Saya ikut mimpin yang namanya Promega. Dulu kan pecah, ada Promega, ada Prosuryati. Saya ikut Promega sehingga tahun 99 saya itu jadi DPR di Kabupaten Klaten. Jadi badan anggaran, ketua komisi, juga pimpinan fraksi Mbak, ngerangkep. Apa yang membuat Ibu sedekat itu dengan masyarakat? Kita selalu berusaha, kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa dukungan masyarakat. Jadi orang Jawa bilang harus menyatu dengan masyarakat. Kita itu kalau tidak dengan masyarakat bukan siapa-siapa. Sehingga kiat yang itu kita gunakan. Bapak berpesan bahwa kamu harus bersama masyarakat apapun. Jadi kan dari, oleh, dan untuk rakyat itu memang tidak hanya kata-kata Mbak kita lakukan. Sehingga kita peka terhadap lingkungan, kita bersatu dengan lingkungan. Nah, untuk anak-anak, adakah yang mengikuti jejak ibu tercinta ini? Anak saya 2 Mas, cowok semua. Ya kebetulan yang gede itu ngikuti. Kebetulan anak saya alhamdulillah dapat kesempatan juga menjadi ketua DPRD di Kabupaten Klaten. Oke. Jadi ini memang sudah ada ini ya, menurun ya, turun-temurun ya Ibu ya. Dan mungkin nanti cucu juga sudah dikenalkan kayaknya ya dengan dunia politik. Apa sih mimpi seorang Ibu Kadarwati gitu untuk masyarakat khususnya di Dapil 7 ya, untuk daerah Klaten, Sukoharjo dan juga Surakarta? Mimpi saya Klaten, Sukoharjo dan Surakarta itu menjadi daerah nomor 1 semua. Jadi ada keistimewaan masing-masing keraton. Kalau Solo kan keratonnya baru geger, tapi kan di Walukutanya pembangunan maju, bahkan ada masjid ikon yang luar biasa. Nah, nanti Sukoharjo Makmur itu juga punya ikon sendiri yang mendunia. Jadi mimpi kita memang masing-masing kabupaten dan kota itu jadi punya ikon sendiri-sendiri dan juara 1 semua. Gitu, ya. Pengennya juara 1 semua gitu ya, di setiap dengan kelebihan masing-masing kan. Dengan kelebihan masing-masing ya, tentunya punya budaya kan. Kita itu kan juga punya ini dalang kecil banyak Klaten tuh. Nah, kan kita ikon dalang-dalang kecil. Kita sering adakan pentas-pentas dalang Pemda Klaten itu. Kemudian punya kesenian reog juga Mbak. Kita yang masih punya mimpi UMKM kita juga biar bisa branding. Misalnya Rambak Caken kan belum bisa branding Mbak. Karena kan brandingnya ini kan butuh proses. Tapi kalau izin rumah tangganya sudah ada. Ya. Oke. Jadi masih banyak dukungan-dukungan PR-PR yang harus dikerjakan oleh Bu Kadarwati. Semoga lancar Bu untuk PR-PR-nya nanti ya. Usai istirahat sembari ngobrol santai bareng Ibu Kadarwati, perjalanan kita berlanjut ke objek wisata Umbul Berintik, Dusun Berintik, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Klaten. Berbeda dengan objek wisata lainnya, di tempat ini sensasinya bukan wisata bawah air, tetapi lebih kepada terapi kesehatan. Hampir 90% pengunjung bukanlah penikmat wisata air murni. Mereka datang dari kalangan yang sedang mencari relaksasi diri untuk kesehatan. Pasalnya, air yang berada di Umbul Berintik memiliki pH tinggi sehingga bagus bagi kesehatan. Selain itu, banyak pengunjung yang memiliki riwayat sakit otot hingga syaraf dapat sembuh usai melakukan terapi di Umbul Berintik ini.
Pemirsa, saat ini kita mau menikmati segarnya mata air dari Umbul Berintik yang ada di Kabupaten Klaten. Ini merupakan salah satu objek wisata yang kabarnya Umbul Berintik ini digunakan juga sebagai pemandian untuk pengobatan ya. Ada terapi-terapi untuk penyembuhan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah. Pak Lurah, selamat siang. Selamat siang. Pak Lurah, kalau saya lihat air di sini segar, pengen nyemplung rasanya ya Pak ya. Mungkin setelah ini kita akan nyicipin airnya, tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Bapak, Umbul Berintik ini sudah ada sejak kapan Pak? Sampai seramai ini masyarakat sudah tahu Umbul Berintik? Kalau keberadaan Umbul Berintik ini dari zaman Mataram. Ini dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika masa agresi militer Pangeran Diponegoro. Nah, di tahun ketika ada dana desa, pertama dana desa ini kita kembangkan. Kita kembangkan untuk wisata. Nah, kebetulan di sini ini konsep kami adalah wisata terapi. Oke. Nah, banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah dilakukan pasien-pasien di sini dan rata-rata mereka pada sembuh terapi di Umbul. Oke, ke Bu Kadarwati. Bu Kadarwati, bangga sekali Klaten mempunyai salah satu objek wisata yang bisa membantu bukan hanya untuk warga Klaten saja, tapi tadi kita sempat tanya-tanya ya Bu ya, di luar warga Klaten pun juga banyak. Ya, di Klaten ini kita punya berpuluh-puluh desa wisata yang punya keunggulan tersendiri-sendiri, ikonnya tersendiri. Salah satunya ini desa Malangjiwan ini di Umbul Berintik ini punya keunggulan luar biasa. Bangga, seneng karena lurahnya masih muda, ini direkturnya masih muda, punya inovasi yang bagus. Maka kita ekonomi perkembangan ekratnya kita gerakan juga. Jadi kita kearifan lokal itu kita angkat, Mbak. Ini kan ada nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai gotong royong. Relawannya gotong royong, Mbak. Orang yang rela untuk bergerak melakukan kemanusiaan. Inilah relawan. Dan ini kita lihat tadi kita tanya, ada yang dari Jogja, ada Cirebon, ada yang Gunung Kidul, ada macam-macam. Artinya di Malangjiwan ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tidak hanya Klaten, tapi bangsa dan negara. Karena orang sakit itu memang nggak enak sama sekali. Uangnya miliaran, kalau sakit mau apa? Betul. Makan cuma 1 sendok. Iya. Apalagi kalau sudah diinfus, sudah sulit kan. Nah, kalau ini menyehatkan, ini sudah tidak ternilai harganya. Salam kemajuan, salam kemakmuran, sukses selalu dan sehat itu penting. Salam kemajuan, salam kemakmuran, sukses selalu dan sukses juga. Tetap keren. Ya, Klaten tetap keren. Ya, itu adalah tagline dari Pak Lurah. Terima kasih juga Pak Lurah ya. Hari ini sudah diajak jalan-jalan dan pemirsa, sekian untuk agenda kita hari ini bersama dengan wakil rakyat kita dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa bersama dengan anggota dewan lainnya dan mari makan. Ini nasi pecel wader khas dari Umbul Berintik. Jangan lupa karaknya, Mbak. Oh, karaknya jangan lupa ya. Terima kasih Ibu.